Oke guys, kembali lagi bersama saya di Kentang Sinema. Ngomong gimana kabar kalian dan keluarga? Semoga aja baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Ravage 2019. Film yang bergenre horror thriller ini menceritakan seorang fotografer alam yang mengalami kekerasan di sebuah tempat yang bernama Wachatomi Valley. Baiklah, tak perlu lama-lama. Jika kalian suka, subscribe aja biar channel ini berkembang. Jauhkan sedikit layar kalian. Film dimulai. Psikopat Begin. Film diawali dengan seorang yang diperban karena wajahnya hancur. Ia dimintai keterangan oleh seorang polisi setempat. Lalu ia pun menceritakannya dan film pun dimulai. Awal kisah ada seorang fotografer alam yang cantik. Ia bernama Harper. Ia pun santai sejenak di pinggiran sungai sambil sebat dulu dan melihat foto kekasihnya yang bernama Billy. Singkat waktu, scene berganti. Keesokan harinya, Harper melakukan aktivitas seperti orang normal lainnya. Namun, di pertengahan jalan ia mendengar suara orang dan anjing yang ada di atas sungai. Ia pun menghampirinya. Lalu, ia pun melihat orang yang sedang dianiaya oleh sekumpulan orang-orang tersebut. Harper pun mencoba memotret kejadian itu. Namun, anjing itu mengetahuinya. Ia pun dikejar. Harper pun lolos. Sesampainya di kota kecil, Harper mencoba melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi atau bisa dibilang sheriff kalau di kota kecil. Harper pun bercerita kalau ia melihat sesuatu dan memotretnya. Harper mengatakan kalau kameranya berada di mobil. Ia pun mengambilnya dan mencoba menelepon kekasihnya yang bernama Billy. Namun apa yang terjadi? Ia pun dibawa ke markas psikopat. Harper merasa ketakutan karena anggota psikopat tersebut bersenjata laras panjang. Harper berupaya membaikkan kameranya, namun psikopat malah mengajaknya bertarung. Jika Harper menang, ia lolos. Akhirnya Harper keluar mobil dan ia menembak satu anggota psikopat sampai mati. Namun karena Harper kalah tenaga, ia terkena sebuah pecut. Alhasil ia diseret. Harper kembali melawan, percuma saja tenaga seorang perempuan tak bisa menandingi ketua psikopat ini. Harper pun pingsan. Singkat waktu, scene berganti. Setelah Harper siuman, lihat apa yang terjadi. Ia pun mencoba melepaskan ikatan dengan pisau lipat di sakunya. Namun, pisau itu terjatuh. Ia pun terus berpikir supaya lolos dari ikatan tersebut. Dikarenakan semua psikopat sedang pergi ke kota. Akhirnya ia memanfaatkan dan memecahkan lampu yang ada di sekitar. Ia pun lolos dan berlari menuju sebuah hutan. Di lain tempat, psikopat marah dan membuat sebuah anggota pembunuh. Kembali ke Harper, ia mencoba memasuki sebuah gubuk tua, mencoba mencari barang yang bisa ia pakai. Akhirnya Harper menemukan sepasang sepatu bekas. Harper mencoba mencari jalan keluar dengan menaiki sebuah pohon. Di kejauhan, ia melihat kumpulan asap dan mencoba menghampirinya. Di sisi lain, ternyata psikopat sedang asiknya mabuk-mabukan walaupun itu dilarang Bang Haji Roma. Harper pun tiba ia mencoba mengambil satu kotak peluru di tas psikopat. Harper mencoba memasukkan seluruh isi peluru di kotak tersebut ke sebuah api unggun. Dan apa yang terjadi? Psikopat botak pun mati dengan cara mengenaskan. Scene berganti. Keesokan harinya, dua geng motor psikopat mencari Harper. Di sisi lain, Harper berlari dan mencoba membuat sebuah perangkap dengan sebuah kawat yang ia temukan di jalan.
Harper pun mencoba menarik perhatian satu geng motor psikopat dan apa yang terjadi. Harper mencoba mencuri kembali sebuah pistol dan helm sebagai bahan jebakan berikutnya. Ia pun berjalan melewati sebuah sungai dan melihat satu orang geng motor psikopat yang sedang ngumpul. Psikopat mencoba mengambil helm temannya yang tergeletak di pinggir sungai. Dan apa yang terjadi? Harper berhasil menembak tepat dan mencoba menembak kembali mulut psikopat. Tempat yang sama terdengar suara walkie-talkie dari ketua psikopat kalau Harper tidak bisa keluar dari hutan tersebut dikarenakan jarak ke pemukiman 16 hari kalau berjalan kaki. Scene berganti, Harper akhirnya sampai di sebuah gubuk lagi dan mencoba membuat sebuah perahu kecil dari tong-tong bekas yang ada di sana. Di tengah perjalanan, ia menemukan rumah dan mencoba meminta bantuan ke penghuni rumah tersebut. Dan ia pun berbincang dengan seorang kakek-kakek mantan pemburu. Mereka pun berbincang kalau selama 15 tahun kakek tersebut sendiri tinggal di rumah tersebut. Tiba-tiba Harper mencoba melihat foto yang berada di rak buku tersebut. Lalu ia pun melihat kalau si kakek tua ini bersama ketua psikopat yang menculik Harper. Akhirnya Harper mencoba meracuninya dengan narkoba yang ia masukkan ke obat si kakek psikopat tersebut. Karena dosisnya tinggi dan apa yang terjadi? Psikopat tua tak berdaya, Harper mencoba mencuri mobilnya dan mengambil sebuah senapan yang ada di gudang. Terus ia kembali ke rumah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Perjalanan menuju kota, sialnya mobil yang dipakai Harper kehabisan bahan bakar. Alhasil ia kembali jalan kaki. Singkat waktu, scene berganti. Keesokan harinya, Harper berhasil di sebuah jalan. Ia melihat toko dan mencoba memasukinya. Lalu, ia bertemu sheriff yang pernah ia temui sebelumnya. Sheriff itu pun memujuk Harper agar ikut bersamanya, dikarenakan Billy kekasih Harper terus mencarinya. Di perjalanan, Harper bercerita kalau ia membunuh anggota psikopat. Namun, sebelum ia bercerita lebih, Harper mengecek semua foto dan apa yang terjadi. Ternyata si sheriff satu komplotan bersama psikopat. Alhasil ia pun dibawa kembali ke markas psikopat. Harper kembali diikat, sedangkan psikopat mencoba mengeluarkan bagian tubuh seekor anak sapi. Di sela kesibukannya, Harper berhasil melepaskan diri. Ia pun berhasil dan mengambil sebuah pistol. Lalu apa yang terjadi? Psikopat melepaskan sebuah tali yang berisi kekasihnya, si Billy. Harper pun lemas, dan ia dibuat babak belur sampai ia pingsan. Setelah sadar, Harper dimasukkan ke perut sapi yang tadi psikopat bunuh. Dalam keadaan Harper masih hidup, sehingga mengakibatkan wajahnya hancur akibat proses pencernaan menurut si dokter. Dan film pun selesai. Gimana guys, seram bukan film kali ini? IMDb dari film ini 4,9. Kalau saya pasti kasih 6, dikarenakan si korban masih hidup dan psikopat kabur. Jika kalian suka, subscribe aja dan jangan lupa nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan update film selanjutnya. Semoga hari kalian indah guys.